Ya ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selamat malam rekan-rekan mahasiswa ya. Kita bertemu lagi di Vikon yang keempat hari ini dengan kelompok 7 dan kelompok 6 ya. Kelompok 76 atau Iya, Bu. 78? 7 dan 7 6. dan 6 Bu. 6 dan Ya, 7 dan 6 ya. Waktu dan layar saya persilakan untuk kelompok 6 dulu atau 7 dulu yang sudah lengkap? 6, Kelompok 7 dulu 6 ya. udah lengkap juga sih, Bu. Oh, 6 sudah lengkap ya. Oke, silakan Mbak Nikita dulu ya. Kelompok sudah Oke, Bu. Boleh dibantu share screen ya, Kak Nina. Oke, boleh di next, Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Mutiara selaku dosen mata kuliah Manajemen Keuangan 1 dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas AK 401 Manajemen Keuangan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai nilai waktu uang dan amortisasi pinjaman. Dalam dunia keuangan, konsep ini sangat penting karena membantu kita memahami bagaimana nilai uang berubah dari waktu ke waktu, serta bagaimana sistem pembayaran pinjaman dihitung. Dengan memahami materi ini, kita dapat mengambil keputusan keuangan yang lebih tepat, baik dalam investasi maupun ketika mengajukan pinjaman. Selanjutnya, sebelum masuk ke pembahasan utama, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Next, Kak. Berikut adalah anggota kelompok 6 yang menyusun dan mempresentasikan materi ini, terdiri dari Nadira Ausyafatin, Novi Ratnasari, Nina Mustika Ningtyas, dan saya sendiri Nikita Kesha Angel Sinaga, Natasha Afifah Raraswangi, Nasiwa Zulfi, dan Nasya Aulia Azahra. Selanjutnya, kita akan memasuki ke pembahasan pertama, yaitu effective annual rate yang akan dipresentasikan oleh Kak Nadira. Baik, kita masuk ke effective annual rate, yaitu tingkat bunga tahunan yang sebenarnya diperoleh atau dibayarkan setelah memperhitungkan efek penggabungan atau compounding dalam satu tahun. IAR sendiri menunjukkan tingkat bunga yang sesungguhnya diterima atau dibayarkan jika bunga dihitung lebih dari satu kali dalam setahun. Konsep ini penting untuk membandingkan tingkat bunga dari berbagai instrumen keuangan yang memiliki frekuensi perhitungan bunga yang berbeda. Penggunaan IAR dalam praktik keuangan itu salah satunya adalah membandingkan instrumen keuangan untuk membandingkan berbagai tawaran pinjaman atau instrumen investasi yang mempunyai selang pengkomponen yang berbeda dari harian, bulanan, atau tahunan. Lalu keputusan investasi IAR yaitu menghitung return investasi yang sebenarnya, lalu membandingkan berbagai portofolio investasi dengan periode compounding yang berbeda. Lalu yang ketiga ada analisis pinjaman, yaitu mengetahui biaya atau debt cost yang sebenarnya dan impact pada profitability dan solvabilitas perusahaan. Lalu tips menggunakan perhitungan IAR sendiri itu, pertama kita harus memahami rumus dasar IAR yang selalu mempertimbangkan nominal rate dan frekuensi penggabungan. Lalu perhatikan frekuensinya seperti bulanan, atau kuartalan, mingguan, atau harian yang dapat mempengaruhi hasil. Lalu yang ketiga ada konversi ke desimal menggunakan 12% atau
0,12 untuk perhitungan. Lalu kalau untuk menggunakan alat bantu seperti kalkulator atau spreadsheet atau Excel dengan fungsi efek untuk compounding harian atau mingguan. Lalu ada latihan yang berulang ya, latihan soal dengan berbagai frekuensi memperkuat pemahaman. Bolehkah next? Ini contoh IAR atau efektif annual rate ya. Di sini ada rumusnya, IAR sama dengan dalam kurung 1 plus R per N, lalu tutup kurung, lalu pangkat N dikurang 1. Nah, ini contohnya itu ada bunga per 12% per tahun dengan menggabungkan bulanan. Jadi kan dalam satu tahun itu ada 12 bulan ya. Nah, itu kita bisa dapat di 12%, 68. Nah, ini realisasinya itu seperti menginvestasikan 1.000 dolar tumbuh menjadi 1.126 dolar dalam satu tahun. Jadi bukan 1.120 ya. Lalu contoh keduanya itu ada bunga per 8% per tahun dengan menggabungkan kuartalan. Kuartal kan ada 4 ya dalam per tahun. Nah, itu dihitungnya itu sebagai 8% per tahun. Boleh lanjut, Kak? Contoh ketiganya itu bunga 10% per tahun dengan penggabungan semi tahunan. Untuk semi tahunan itu terdiri dari masing-masing 6 bulan, 6 bulan jadi 2 bulan ya. Nah, contoh keempatnya itu ada bunga 6% per tahun dengan penggabungan mingguan. Dalam satu tahun itu em, ada 52 minggu. Jadi perhitungannya per 6 bulan. 6%. Lalu contoh kelima itu pinjaman 15% per tahun dengan penggabungan harian. Nah, ini dihitung secara harian ya. Lalu yang terakhir itu bunga 7% per tahun dengan penggabungan tahunan. Baik, nanti selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Nadira. Untuk selanjutnya ada annual percentage rate, di mana definisinya adalah total biaya tahunan pinjaman yang mencakup suku bunga ditambah dengan biaya tambahan, seperti administrasi, provisi, atau biaya lainnya. Dengan kata lain, sebenarnya APR ini memberikan gambaran biaya secara real. Hanya saja untuk APR ini tidak memberikan gambaran mengenai biaya yang mungkin timbul di luar persentase, seperti misalnya ada denda atau penalti jika telat membayar pinjaman. Nah, untuk APR sendiri atau annual percentage rate sendiri, rumusnya ada dua. Yang pertama adalah total bunga ditambah total biaya tambahan dibagi masa pinjaman dalam tahun, kemudian dibagi dengan jumlah pinjaman pokok dikali 100%, atau dengan menghitung pinjaman bersihnya dulu. Pinjaman bersih sama dengan sigma N, T sama dengan 1, angsuran T per 1 ditambah R pangkat T, di mana APR adalah R dikali jumlah periode pembayaran dalam satu tahun. Untuk X sendiri adalah total frekuensi pembayaran, dan R adalah suku bunga bulanan efektif. Sebagai contohnya adalah Adi mengajukan pinjaman ke Bank Genzi sebesar 10 juta dengan suku bunga tahunannya sebesar 5% dan jangka waktunya adalah 2 tahun. Jika ingin meminjam uang di Bank Genzi, terdapat tarif administrasi dan biaya lainnya sebesar 500.000. Yang pertama adalah kita harus menghitung besaran bunga tahunan yang dibebankan, yaitu sebesar 5% dikali 10 juta, yaitu 500.000. Kemudian menghitung APR-nya, di mana suku bunga tahunannya sebesar 500.000 ditambah dengan biaya administrasinya sebesar 500.000 juga dibagi 2 tahun, dibagi jumlah pokok pinjaman yaitu 10 juta dikali 100%. Sehingga APR-nya adalah sebesar 5%. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silahkan. Baik, selanjutnya ada perbandingan APR dan IAR. Yang pertama itu dari aspek pengertian, APR atau annual percentage rate itu merupakan tingkat bunga tahunan nominal tanpa memperhitungkan efek kapitalis atau compounding. Sedangkan IAR atau tingkat bunga tahunan efektif yang memperhitungkan efek kapitalis selama satu tahun. Lalu dari segi perhitungan bunga, APR itu tidak memasukkan frekuensi penggandaan barang, sedangkan IAR itu memasukkan frekuensi penggandaan bunga. Selanjutnya dari segi nilai bunga, untuk APR itu biasanya lebih rendah dibandingkan dengan IAR untuk tingkat bunga nominal yang sama. Sedangkan IAR itu biasanya lebih tinggi karena memperhitungkan bunga berbunga atau compound interest. Lalu untuk tujuan penggunaannya, APR ini digunakan untuk membandingkan biaya pinjaman atau kredit secara umum, sedangkan IAR ini digunakan untuk mengetahui tingkat pengembalian atau biaya pinjaman yang sebenarnya.
Lalu untuk rumusnya itu APR ini adalah total bunga dan biaya tambahan dibagi dengan nilai pinjaman pokok yang disesuaikan dengan lama pinjaman lalu dikalikan 100%. Sedangkan IAR ini adalah 1 ditambah suku bunga nominal per periode dipangkatkan sesuai dengan jumlah periode dalam setahun lalu dikurangi dengan 1. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, Ibu, dikarenakan Nashwa sepertinya masih di jalan, maka ini akan kami skip dulu, dilanjut ke berikutnya dulu aja. Nanti biar Nashwanya menyusul. Sehingga untuk materi selanjutnya adalah ada di pengenalan pinjaman dan amortisasi. Baik, pengenalan pinjaman dan amortisasi pinjaman. Yang pertama, untuk pengertian pinjaman terlebih dahulu, pinjaman adalah sejumlah dana yang diberikan oleh pihak kreditur kepada debitur yang harus dikembalikan pada masa mendatang. Biasanya disertai pembayaran bunga. Tujuan pinjaman itu sendiri yaitu untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, membiayai investasi, menambah modal usaha, atau membiayai pembelian aset. Contoh pinjaman adalah kredit rumah, kredit kendaraan, atau pinjaman modal usaha. Kemudian, untuk pengertian amortisasi pinjaman adalah proses pelunasan pinjaman secara bertahap melalui pembayaran yang dilakukan secara berkala. Tujuan amortisasi eh, itu untuk mengurangi saldo pinjaman secara bertahap, mempermudah pembayaran utang, menentukan porsi bunga dan pokok dalam setiap pembayarannya. Secara sederhana, amortisasi adalah proses mencicil utang sampai lunas. Kemudian, jenis-jenis pinjaman dalam manajemen keuangan terdapat 3 jenis pinjaman dasar. Yang pertama ada pinjaman diskon murni atau pure discount loan. Yang kedua ada pinjaman yang hanya membayar bunga. Yang ketiga ada pinjaman yang diamortisasi. Untuk pengertiannya, pinjaman diskon murni yaitu peminjam menerima uang saat ini dan melunasinya satu kali pada saat masa mendatang. Pinjaman yang hanya membayar bunga atau interest only loan yaitu peminjam membayar bunga secara berkala dan pokok dibayar saat jatuh tempo. Yang ketiga yaitu pinjaman yang diamortisasi atau amortized loan yang pengertiannya adalah peminjam membayar pokok dan bunga secara bertahap sampai pinjaman lunas. Yang pertama, untuk pinjaman diskon murni yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya adalah pinjaman di mana peminjam menerima seluruh uang saat ini dan melakukan satu kali pembayaran pada saat jatuh tempo. Karakteristik dari pinjaman diskon murni yaitu uang diterima sekarang, tidak ada pembayaran berkala, dan pokok dan bunga dibayar sekaligus saat jatuh tempo. Untuk ilustrasinya seperti ini. Hari ini pinjam 100 juta dengan bunga 10% selama 1 tahun. Dalam 1 tahun tidak ada pembayaran secara berkala, yang artinya pada akhir tahun harus membayar 100 juta plus 10 juta sebagai bunga, yang jumlahnya 110 juta. Contoh pinjaman diskon murni adalah surat utang negara atau zero compound bond. Misalnya, pemerintah menerbitkan obligasi tanpa kupon. Harga beli hari ini 80 juta. Nilai yang diterima saat jatuh tempo 5 tahun lagi adalah 100 juta. Investor tidak menerima bunga setiap tahun. Keuntungannya berasal dari selisih 100 juta dikurangi 80 juta harga awal, yang berarti keuntungannya 20 juta. Konsep ini sama seperti pinjaman diskon murni. Investor memberikan uang sekarang, pemerintah mengembalikan sekaligus di masa depan beserta selisihnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami.
Baik, pada slide ini kita akan membahas mengenai pinjaman yang hanya membayar bunga atau dikenal dengan istilah interest only loan. Jenis pinjaman ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan pinjaman pada umumnya. Selama periode tertentu, peminjam hanya diwajibkan membayar bunga dari pokok pinjaman. Artinya, jumlah pokok pinjaman belum berkurang sama sekali selama masa tersebut. Sebagai contoh, apabila seseorang meminjam uang sebesar 100 juta dengan bunga 5% per tahun, menggunakan sistem interest loan ini, maka selama masa interest loan yang dibayarkan setiap tahun hanyalah bunga sebesar 5% dari 100 juta, yaitu 5 juta. Pokok pinjaman tetap 100 juta. Setelah masa pembayaran bunga berakhir atau ketika pinjaman jatuh tempo, peminjam harus melunasi seluruh pokok pinjaman sekaligus. Oleh karena itu, beban pembayaran pada akhir periode biasanya jauh lebih besar dibandingkan pembayaran pada periode sebelumnya, di mana kelebihan dari sistem ini adalah cicilan pada awal masa pinjaman menjadi lebih ringan karena hanya membayar bunga. Hal ini sering dimanfaatkan oleh pelaku usaha atau investor yang membutuhkan arus kas lebih longgar di awal. Namun kelemahannya adalah pokok pinjaman tidak berkurang sama sekali. Akibatnya total utang tetap besar hingga akhir masa pinjaman dan peminjam harus menyiapkan dana yang cukup besar untuk melunasi pokok pinjaman ketika jatuh tempo. Nah, agar lebih mudah dipahami, berikut adalah contoh perhitungannya. Misalkan sebuah pinjaman memiliki pokok pinjaman 500.000 yang jatuh temponya 3 tahun dengan tingkat bunga pinjaman sebesar 5%. Pinjaman memakai metode interest only loan, di mana tahun pertama dan kedua hanya membayar bunga saja. Nah, ini ada rumusnya, yaitu bunga dihitung dari pokok pinjaman dikali tingkat bunga, sehingga diperoleh 500.000 dikali dengan 5%, yaitu 25.000. Artinya pada akhir tahun pertama peminjam itu hanya membayar bunga sebesar 25.000. Kemudian pada akhir tahun kedua pembayaran juga tetap sebesar 25.000 karena pokok peminjamnya itu masih tetap 500.000 dan belum mengalami pengurangan. Selanjutnya, pada akhir tahun ketiga, peminjam harus membayar bunga tahun ketiga sebesar 25.000 ditambah mengembalikan seluruh pokok pinjaman tersebut, yaitu sebesar 500.000. Di mana total pembayaran tahun ketiga ini menjadi 500.000 ditambah 25.000, yaitu 525.000. Dari contoh ini dapat kita lihat bahwa pembayaran pada tahun pertama dan kedua itu memang lebih ringan. Namun pembayaran pada tahun terakhir menjadi jauh lebih besar karena seluruh pokok pinjaman harus dilunasi sekaligus. Oleh sebab itu metode ini lebih cocok digunakan oleh peminjam yang memperkirakan akan memiliki dana dalam jumlah besar pada masa yang akan mendatang, sehingga mampu melunasi pokok pinjaman saat jatuh tempo. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Nikita. Selanjutnya adalah pinjaman diamortisasi, di mana pinjaman ini adalah jenis pinjaman di mana cicilan yang dibayarkan setiap bulannya bernilai tetap, namun komposisinya berubah. Di masa awal, yang lebih besar adalah membayar bunganya, sedangkan di akhir masa nanti untuk porsi pembayarannya lebih banyak untuk melunasi utang pokoknya. Sistem ini biasanya digunakan untuk pembayaran jangka panjang seperti KPR atau kredit pemilikan rumah. Untuk rumusnya sendiri, bisa salah satunya adalah PMT sama dengan I dikali PVA per 1 dikurangi 1 ditambah I pangkat negatif N, di mana PMT adalah angsuran pinjaman, PVA adalah jumlah pinjamannya, I adalah tingkat suku bunga pinjaman, dan N adalah jangka waktu peminjamannya. Sebagai contoh, misalkan pokok pinjamannya sebesar 10 juta, kemudian untuk suku bunganya adalah 6% per tahun, serta tenornya adalah 12 bulan, maka total angsuran penghitungannya yaitu PMT-nya yang pertama kita harus mencari per bulannya, di mana 6% dibagi 12, sehingga ditemukan 0,005 dikali dengan jumlah pokok pinjamannya 10 juta, dibagi 1 dikurangi 1 ditambah 0,005 pangkat negatif 12, sehingga untuk PMT-nya sendiri adalah 860.664,3 rupiah. Kemudian untuk penghitungan saldo pinjamannya dapat diketahui dari tabel bahwa untuk saldo pinjaman merupakan hasil
Saldo pinjaman pada bulan berikutnya merupakan hasil dari saldo pinjaman pada bulan sebelumnya dikurangi dengan total angsuran. Yang kemudian jika dalam kasus ini atau salah satu contohnya adalah dalam 10 juta dikurangi 860.664 sama dengan 9.189.336. Di mana penghitungan bunga angsuran bulan berikutnya adalah 0,05 dikali 9.189.336 sama dengan 45.947 dan akan terus turun hingga nanti untuk pokok angsurannya menjadi 856.382 dan untuk angsuran bunganya adalah 4.282. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Novi. Baik, Kak. Terima kasih. Untuk berikutnya ada amortisasi pinjaman APR serta ER. Maksud saya kedengar nggak, Kak? Terdengar, Kak? Ya. Amortisasi pinjaman adalah cara pelunasan utang secara bertahap dengan cicilan tetap. Setiap cicilan terdiri dari dua bagian, yaitu bunga dan pokok. Di awal pinjaman, porsi bunga biasanya lebih besar, lalu semakin lama porsi pokoknya makin besar semakin pinjaman lunas. Sedangkan APR adalah bunga tahunan nominal. Lalu ada IR. IR adalah tingkat bunga tahunan efektif yang sudah memperhitungkan pemajemukannya atau bisa juga efek penggandaan bunganya. Dalam pinjaman yang diamortisasi, APM memberi gambaran besar bunga, sementara IR menunjukkan biaya pinjaman yang lebih nyata. Hubungan ketiganya adalah APR dan ER menjelaskan tingkat bunganya, sedangkan amortisasi menunjukkan bagaimana bunga itu dibayar melalui cicilan. Selanjutnya, Kak, akan dilanjutkan oleh rekan kami. Baik, untuk selanjutnya kita kembali ke frekuensi dulu ya Ibu dan rekan-rekan. Kak Nashwa ada? Ada, Kak. Selanjutnya kita ke frekuensi. Sebentar. Ini ya Kak ya? Salah. Kita mulai dari frekuensi. Silakan Kak Nashwa. Oke, terima kasih Kak Nina. Saya akan menjelaskan tentang frekuensi pembayaran dan frekuensi pemajemukan. Definisi frekuensi pemajemukan adalah jumlah berapa kali bunga dihitung, ditambahkan ke modal pokok, dan menghasilkan bunga baru dalam 1 tahun. Konsep ini sering disebut dengan bunga majemuk atau bunga berbunga. Adapun jenis-jenis dari frekuensi pemajemukan atau simbol M, yang pertama adanya tahunan atau annually atau kita sebut M1 atau bunga dihitung 1 kali setahun. Yang kedua ada semesteran atau semi-annually atau M2 bisa disebut dengan bunga dihitung setiap 6 bulan. Kuartalan atau quarterly M4 yaitu bunga dihitung setiap 3 bulan. Yang keempat adanya bulanan atau monthly yaitu M12 kita sebutnya yaitu buat bunga dihitung setiap bulan. Dan yang kelima adanya harian atau daily yaitu M 365 atau 360 atau bunga dihitung setiap hari. Selanjutnya Kak. Yang C adanya dampak terhadap nilai uang. Semakin tinggi frekuensi pemajemukan, semakin besar nilai masa depan atau future value dari uang yang diinvestasikan karena bunga modal bekerja lebih cepat. Rumus penyesuaian suku bunga majemuk, jika bunga dihitung lebih dari 1 kali dalam setahun, rumus value future value-nya disesuaikan menjadi FV sama dengan PF dalam kurung 1 tambah I per M atau pangkat MT. Selanjutnya, Kak. Yang kedua adanya frekuensi pembayaran atau payment frequency. Definisinya adalah jumlah berapa kali pembayaran atau penyetoran uang dilakukan dalam 1 tahun. Konsep ini biasanya ditemukan pada sistem anuitas atau seperti cicilan KPR, kredit mobil, atau tabungan berjangka tetap. Adapun jenis-jenis frekuensi pembayaran digunakan dengan simbol P, yaitu yang pertama ada tahunan.
P1 yaitu bayarnya 1 kali setahun. Yang kedua adanya bulanan, P sama dengan 12 atau bayar setiap bulan paling umum pada kredit konsumen. Dan yang ketiga ada yang mingguan atau P52 atau bayar setiap minggu. Selanjutnya Kak, frekuensi interaksi antara pembayaran dan pemajemukan dalam dunia nyata, frekuensi pembayaran atau P dan frekuensi pemajukan simbolnya M tidak selalu sama. Berdasarkan interaksinya, anuitas dibagi menjadi dua, yaitu anuitas sederhana atau simple annuity terjadi ketika frekuensi pembayaran sama dengan frekuensi pemajemukan. Contohnya, seseorang membayar cicilan motor setiap bulan P sama dengan 12 dan bank menghitung bunga menjemuk secara bulanan pula, yaitu M sama dengan 12. Yang B ada anuitas umum atau general annuity. Terjadi ketika frekuensi pembayaran berbeda dengan frekuensi pemajemukan atau P. Contohnya, yang pertama ada ya, seseorang menyetor uang ke tabungan setiap bulan, tapi bank menerapkan pemajemukan bunga secara real. Nah, yang kedua solusinya itu untuk menyelesaikan kasus ini, praktisi keuangan harus menghitung suku bunga efektif yang disertakan terlebih dahulu menggunakan rumus konversi bunga. Selanjutnya, Kak. Oh, oke, sekian itu dari saya. Terima kasih. Baik, demikian pemaparan dari kelompok kami mengenai nilai waktu uang dan amortisasi pinjaman. Semoga penjelasan yang telah kami sampaikan dapat memberikan pemahaman mengenai konsep, mekanisme, serta contoh Oke ya, perhitungannya dalam dunia terima kasih untuk keuangan. kelompok 6 ya. Sampai close dulu. Oke, kita sampai close. Oke, dari teman-teman kelompok 7, ada yang mau disampaikan pertanyaan? Banyak ya. Nah, nanti kelompok 6 juga akan bertanya. Ada yang mau bertanya? Kelompok 7? Bapak Urcit ya? Oke, tuh ada yang bertanya tuh, Mbak Urcit. Izin bertanya dengan membandingkan pinjaman diskon murni, pinjaman yang hanya bayar, membayar bunga dan pinjaman yang diamortisasi, apakah pinjaman yang paling menguntungkan bagi peminjam itu selalu merupakan pinjaman dengan cicilan bulanan yang paling rendah. Oke, mau ditambah? Ada lagi pertanyaannya? Ada? Kalau nggak ada, mau ditampung dulu atau mau langsung dijawab? Mbak Nadira, Mbak Nadira, mau ditampung dulu atau mau langsung dijawab? Akan kami tampung dulu, Ibu. Siapa tahu masih ada pertanyaan. Jadi gimana Mbak Nina? Mau ditampung dulu ya? Mohon maaf Bu, tadi suaranya putus-putus untuk yang bertanya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, kalau tidak ada berarti mau ditampung dulu ya? Oke, kita lanjut ke kelompok 7 dulu ya. Baik, Oke, Ibu. silakan. Saya izin Jadi stop akhir. share ya, Bu. Oke. Ibu Mutiara mohon izin suara Ibu kecil, Bu. Jadi tadi agak tidak terlalu terdengar. Tadi saya dengarnya juga suara kalian kecil nih, saya udah 100% nih. Berarti ditampung dulu ya? Masuk kelompok 7 ya? Baik, Ibu, Oke ya, ditampung terlebih silakan dahulu saja. masuk kelompok 7.
Izin share screen ya, Bu. Apakah sudah terlihat, Ibu, di layar? Ya, sudah terlihat hasilnya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang saya hormati Ibu Mutiara, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan 1, serta rekan-rekan Akam 401 yang saya banggakan. Izin kami dari kelompok 7 pada hari ini akan mempresentasikan materi mengenai pasar obligasi dan valuasi. Adapun materi yang akan kita bahas di hari ini adalah yang pertama fitur-fitur obligasi, kemudian ada pemeringkatan obligasi, jenis obligasi, pasar obligasi, inflasi dan tingkat suku bunga, serta faktor penentu yield obligasi. Sebelum kita memulai, saya ingin menyampaikan bahwa materi ini sebenarnya pada dasarnya disusun secara kolektif oleh anggota kelompok 7, namun perlu kami informasikan bahwa presentasi malam ini beberapa rekan kami berhalangan untuk hadir. Kak Nurul Laila Sari dan Kak Pita Sari saat ini tidak dapat bergabung karena ada tugas pekerjaan yang mendesak yang tidak bisa ditinggalkan. Selain itu ada satu anggota kelompok lagi yaitu Mas Rory Ikrom yang dari awal hingga saat presentasi dimulai belum ada kabarnya. Oleh karena itu untuk mengefisienkan waktu, eh, saya beserta rekan kelompok yang hadir akan mewakili presentasi materi ini. Baik, materi yang pertama yaitu fitur fitur dasar obligasi. Rekan-rekan sekalian, obligasi memiliki beberapa fitur utama yang menjadi dasar dalam memahami instrumen ini. Fitur pertamanya adalah nilai nominal atau face value atau par value. Nah, nilai nominal ini adalah nilai pokok utang yang tertera di lembar obligasinya. Nilai ini yang nantinya menjadi komitmen si penerbit itu untuk dibayarkan kembali secara utuh kepada kita sebagai investor pada saat kontraknya jatuh tempo. Nah, kemudian untuk fitur kedua yaitu tingkat kupon. Ini adalah bagian yang paling dilihat oleh investor, yaitu tingkat bunga yang wajib dibayarkan oleh penerbit obligasi secara berkala, bisa tiap semester atau tahunan. Dan kupon inilah yang menjadi sumber pendapatan bagi pemegang obligasi. Kemudian fitur ketiga yaitu jatuh tempo atau maturity. Nah, setiap obligasi tentunya pasti memiliki masa berlaku atau umur. Selain tiga fitur utama ini ada fitur tambahan. Yang pertama ada call provision. Fitur ini memberikan hak kepada pihak-pihak penerbit untuk melunasi utang obligasinya lebih awal sebelum tanggal jatuh tempo yang sebenarnya. Kemudian ada put provision. Balikan dari call, fitur ini memberikan haknya kepada kita sebagai investor atau pemegang obligasi untuk meminta penerbit membeli kembali obligasinya sebelum jatuh tempo. Kemudian fitur lainnya adalah convertible bond. Nah, fitur khusus yang memberikan opsi kepada investor untuk bisa mengubah lembar obligasi mereka menjadi sejumlah lembar saham biasa dari perusahaan penerbit pada waktu dan harga yang telah ditentukan. Slide selanjutnya adalah pemeringkatan obligasi yang akan dipresentasikan oleh Mbak Nurlita. Silakan. Ya, baik. Selanjutnya adalah pemeringkatan obligasi. Pemeringkatan obligasi sendiri adalah nilai independen yang dilakukan oleh lembaga pemeringkatan terhadap kemampuan penerbit obligasi dalam memenuhi kewajiban pembayaran
utangnya. Penilaian ini mencakup analisis terhadap kondisi keuangan, prospek bisnis, dan faktor-faktor resiko yang dapat mempengaruhi kemampuan pembayaran. Hasil pemeringkatan membantu investor dalam mengambil keputusan investasi yang tepat. Di Indonesia sendiri memiliki 2 lembaga pemeringkatan utama yang berperan penting dalam nilai kelayakan kredit obligasi. Kedua lembaga ini memberikan penilaian independen yang membantu investor dalam mengambil keputusan investasi dan memastikan transparansi proses modal Indonesia. Yang pertama adalah PT Perindo. PT Perindo didirikan di tahun 93. Ini merupakan lembaga pemeringkat domestik yang terbesar yang diakui oleh OJK untuk penilaian obligasi koperasi di Indonesia. Selanjutnya ada Fitch Rating Indonesia yang merupakan afiliasi dari Fitch Rating Global. Ini memberikan perspektif internasional dalam pemeringkatan, dikenal dengan metodologi yang relasi dengan standar rating internasional. Selanjutnya ada proses pemeringkatan. Di sini ada beberapa tahap. Yang pertama adalah pengajuan. Jadi emiten mengajukan permohonan rating dengan menyerahkan dokumen keuangan dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan lainnya. Selanjutnya ada proses analisis. Di sini memiliki 2, yaitu kuantitatif dengan rasio keuangan, arus kas, juga kuantitatif dari manajemen, industri, dan posisi kuantitatif. Dilanjut dengan komite rating. Jadi komite independen mengevaluasi hasil analisis dan menentukan pemeringkatan final berdasarkan voting anggota komite. Setelah dilakukannya komite rating, dilakukan publikasi hasil pemeriksaan pemeringkatan dipublikasi ke publik melalui media dan website resmi lembaga pemeringkatan. Setelah itu dilakukan monitoring atau pemantauan berkelanjutan terhadap kondisi emiten, yaitu dapat meningkatkan dapat rating upgrade ataupun downgrade, atau juga bisa ditarik. Dari proses ini didapati skala pemeringkatan. Ada 2 skala. Yang pertama itu adalah investment grade yang ditandai dengan A3, A2, A1, dan B3. Ini menunjukkan resiko yang rendah dan cocok untuk investor. Selanjutnya ada spekulatif grade, yaitu ditandai dengan B2, B1, C3, C2, C1, dan D1. Yang ini menunjukkan beresiko tinggi namun cenderung menawarkan imbalan yang lebih besar. Slide selanjutnya dibacakan oleh rekan saya. Apa itu obligasi? Obligasi adalah surat utang jangka menengah hingga panjang yang dapat diperjualbelikan, berisi janji dari penerbit untuk membayar imbalan berupa bunga atau kupon pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan. Nilai nominal, nilai pokok yang harus dibayar saat jatuh tempo. Kupon, bunga yang dibayarkan secara periodik kepada pemegang. Jatuh tempo tanggal pelunasan pokok obligasi oleh penerbit. Selanjutnya, next. Obligasi pemerintah, ORI atau obligasi retail Indonesia, dijual langsung ke masyarakat umum. Kupon tetap tenor 2-3 tahun, imbal hasil lebih tinggi dari deposito. SBSN atau sukuk negara, obligasi syariah berdasarkan prinsip Islam, tidak membayar bunga melainkan bagi hasil dari aset negara. SUN, surat utang negara, instrumen utang jangka panjang pemerintah RI diperdagangkan di pasar sekunder, tenor 5-30 tahun. SBR atau savings bond retail, obligasi retail dengan kupon mengambang atau floating rate yang disesuaikan dengan BI rate ditambah spread. Selanjutnya, obligasi korporasi, obligasi kupon tetap atau fixed rate bond, bunga dibayar tetap setiap periode. Imbal hasil dapat diprediksi, cocok saat suku bunga turun.
Resiko nilai turun jika rate naik. Obligasi kupon mengambang atau floating rate bond. Bunga mengikuti referensi atau JIBOR atau BI rate. Perlindungan terhadap kenaikan suku bunga. Cocok di lingkungan suku bunga naik. Arus kas tidak pasti. Obligasi zero kupon atau zero kupon bond. Tidak membayar kupon periodik. Dijual dengan diskon dari nilai nominal. Retur diperoleh dari selisih harga. Cocok untuk perencanaan jangka panjang. Selanjutnya, obligasi syariah atau sukuk. Sukuk ijarah berbasis akad sewa menyewa atau ijarah. Imbal hasil berupa uang sewa aset yang mendasari paling umum digunakan di Indonesia. Sukuk mudharabah berbasis bagi hasil antara penerbit atau mudarib dan investor atau sahibul mal. Retur tergantung keuntungan usaha. Sukuk musyarakah berbasis kemitraan atau penyertaan modal. Investor menjadi mitra bisnis dan berbagi untung rugi secara proporsional. Perbedaan sukuk dan obligasi konvensional. Berbasis aset nyata atau aset backed, imbal hasil bukan bunga atau riba. Akad sesuai prinsip syariah lebih transparan dalam penggunaan dana dapat dimiliki non-muslim. Selanjutnya, obligasi berdasarkan fitur dan jaminan. Obligasi konversi dapat dikonversi menjadi saham perusahaan penerbit pada waktu dan harga tertentu. Memiliki potensi keuntungan lebih tinggi bila harga saham naik. Obligasi dijamin atau secure. Didukung oleh aset jaminan atau agunan spesifik. Jika penerbit gagal bayar, pemegang obligasi dapat mengklaim aset jaminan tersebut. Obligasi callable, penerbit memiliki hak untuk melunasi obligasi sebelum jatuh tempo. Biasanya menawarkan kupon lebih tinggi sebagai kompensasi risiko call bagi investor. Obligasi tanpa jaminan, tidak didukung aset jaminan spesifik, hanya mengandalkan reputasi dan kemampuan bayar penerbit. Kupon lebih tinggi sebagai kompensasi risiko. Selanjutnya, perbandingan jenis-jenis obligasi. ORI atau SUN, pemerintah RI rendah, moderat, tinggi. Sukuk negara, penerbit pemerintah RI, resiko rendah, imbal hasil moderat, likuiditas tinggi. Obligasi korporasi, penerbit perusahaan, risiko menengah tinggi, imbal hasil lebih tinggi, likuiditas menengah. Suku korporasi, perusahaan atau syariah, risiko menengah, imbal hasil moderat, tinggi, likuiditas menengah. Obligasi konversi, penerbit perusahaan, risiko menengah, imbal hasil moderat, opsi, likuiditas menengah. Eurobond, sovereign atau korporasi, resiko bervariasi, imbal hasil bervariasi, likuiditas tinggi. Zero kupon, penerbit pemerintah atau korporasi, resiko menengah, imbal hasil diskon harga, likuiditas menengah. Obligasi daerah, penerbit Pemda, resiko menengah, imbal hasil moderat, likuiditas rendah. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Slide selanjutnya, Kak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pasar obligasi. Pasar obligasi adalah pasar keuangan yang menjadi tempat diterbitkan dan diperdagangkannya surat atau obligasi. Dalam pasar ini, pemerintah maupun perusahaan berperan sebagai pihak yang membutuhkan dana atau peminjam, sedangkan investor berperan sebagai pihak yang memberikan dana dengan membeli obligasi tersebut. Secara umum, pasar obligasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu pasar perdana dan pasar sekunder. Yang pertama yaitu pasar perdana. Pasar perdana merupakan pasar ketika obligasi atau sukuk pertama kali diterbitkan dan ditawarkan kepada masyarakat melalui mekanisme penawaran umum. Jadi pada tahap ini, dana yang dibayarkan investor akan langsung diterima oleh penerbit sebagai sumber pendanaan.
Sedangkan yang kedua adalah pasar sekunder. Pasar sekunder merupakan pasar tempat obligasi diperdagangkan kembali antar investor setelah masa penawaran di pasar perdana selesai. Perdagangan ini dapat dilakukan melalui bursa efek maupun over the counter, yaitu transaksi yang dilakukan secara langsung di luar bursa. Slide sebelumnya, Kak. Selanjutnya, Kak. Slide-nya. Selain menjadi tempat diterbitkan dan diperdagangkan obligasi, pasar obligasi juga memiliki beberapa fungsi penting. Bagi pemerintah maupun perusahaan, pasar obligasi itu berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh dana jangka panjang atau jangka menengah yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan, misalnya pembangunan, ekspansi usaha, maupun pengembangan proyek lainnya. Sementara bagi investor, pasar obligasi menyediakan alternatif investasi yang dapat memberikan pendapatan tetap melalui pembayaran kupon secara berkala. Oleh karena itu, obligasi ini sering dipilih oleh investor yang menginginkan tingkat pendapatan yang relatif lebih stabil. Selain itu, keberadaan pasar obligasi juga membantu meningkatkan efisiensi alokasi dana dalam perekonomian, serta mendukung stabilitas pasar keuangan karena dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana itu dapat disalurkan kepada pihak yang membutuhkan pembiayaan. Selanjutnya mengenai perdagangan obligasi Indonesia. Dalam perkembangannya, sistem perdagangan obligasi di Indonesia itu terus mengalami peningkatan. Sebelumnya, perdagangan obligasi menggunakan sistem fixed income trading system atau FITS, namun sistem ini dinilai kurang optimal dalam mendukung aktivitas perdagangan obligasi sehingga kemudian digantikan oleh sistem penyelenggara pasar alternatif atau SPPA. Nah, SPPA ini merupakan platform perdagangan elektronik yang digunakan untuk memperdagangkan instrumen obligasi dan suku. Dengan adanya sistem ini, proses perdagangan menjadi lebih terintegrasi, lebih transparan, dan lebih efisien. Melalui pengembangan SPPA, diharapkan likuiditas pasar utang di Indonesia semakin meningkat sehingga transaksi obligasi menjadi lebih mudah, cepat, dan dapat memberikan manfaat bagi seluruh pelaku pasar. Selanjutnya, Kak. Selanjutnya mengenai inflasi dan tingkat suku bunga. Inflasi sendiri itu merupakan kondisi ketika harga barang dan jasa mengalami kenaikan secara terus-menerus sehingga menyebabkan nilai uang menurun. Artinya dengan jumlah uang yang sama, masyarakat hanya dapat membeli barang atau jasa dalam jumlah yang lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Sebagai contoh, apabila harga beras yang semula 12.000 per kilo meningkat menjadi 15.000, maka masyarakat harus mengeluarkan uang yang lebih banyak untuk membeli jumlah beras yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa daya beli uang mengalami penurunan akibat inflasi. Inflasi dapat terjadi karena beberapa faktor, diantaranya meningkatnya permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa, kenaikan biaya produksi, jumlah uang yang beredar terlalu banyak, serta meningkatnya harga barang impor. Adapun dampak inflasi cukup beragam. Di satu sisi, inflasi itu dapat meningkatkan pendapatan pengusaha karena harga jual barang ikut naik. Namun di sisi lain, inflasi juga menurunkan daya beli masyarakat, mengurangi nilai real tabungan, dan menyebabkan harga kebutuhan pokok menjadi lebih mahal. Selanjutnya, Kak. Suku bunga merupakan tingkat biaya yang harus dibayar ketika seseorang meminjam uang atau imbal hasil yang diperoleh ketika menyimpan dana di bank. Sebagai contoh, ketika kita mengajukan pinjaman ke bank, kita akan dikenakan bunga pinjaman. Sebaliknya, jika kita menabung, bank akan memberikan bunga sebagai imbal hasil simpanan tersebut. Inflasi dan tingkat suku bunga memiliki hubungan yang sangat erat. Jadi ketika inflasi meningkat, Bank Indonesia biasanya akan menaikkan suku bunga acuan. Tujuannya adalah agar masyarakat lebih tertarik untuk menabung dibandingkan membelanjakan atau meminjam uang. Dengan berkurangnya konsumsi dan pinjaman, jumlah uang yang beredar di masyarakat akan menurun sehingga tekanan inflasi dapat dikendalikan. Hubungan tersebut juga sangat berpengaruh terhadap investasi obligasi. Karena ketika suku bunga meningkat, obligasi baru umumnya menawarkan tingkat kupon atau imbal hasil yang lebih tinggi, sehingga obligasi lama dengan kupon yang lebih rendah menjadi kurang menarik. Akibatnya, harga obligasi lama di pasar cenderung menurun. Sebaliknya ketika suku bunga turun, obligasi lama dengan kupon yang lebih tinggi akan menjadi lebih diminati sehingga harga obligasinya cenderung meningkat.
Jadi dapat disimpulkan bahwa inflasi dan tingkat suku bunga tidak hanya mempengaruhi kondisi perekonomian secara umum, tetapi juga dapat mempengaruhi harga dan tingkat keuntungan atau yield obligasi. Oleh karena itu, investor perlu memperhatikan perubahan inflasi dan kebijakan suku bunga sebelum mengambil keputusan untuk berinvestasi pada obligasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah faktor penentu yield obligasi. Nah, yield obligasi ini adalah total pengembalian yang diterima oleh investor. Nah, faktor perpaduannya untuk membentuk yield obligasi ini ada beberapa dimensi. Yang pertama adalah dimensi waktu, itu seperti term suku bunga. Kemudian dari lingkungan luar itu ada faktor makroekonomi. Kemudian ada yield to maturity. Kemudian ada dimensi dari risiko internal, yaitu default dan likuiditas. Yang pertama terkait struktur term suku bunga. Nah, pada gambar di sebelah kiri adalah yield curve atau kurva imbal hasil. Pada grafik ini sumbu vertikal ini mewakili nilai yield dan yang horizontal ini adalah maturity atau masa jatuh temponya. Nah, secara normal kurva ini bergerak naik melengkung ke kanan ya teman-teman. Yang berarti semakin panjang sisa jatuh tempo obligasinya, umumnya yield yang ditawarkan juga akan semakin tinggi. Namun ada juga anomali apabila kita menemui bentuk flat yield curve atau kurva yang mendatar. Ini perlu dipahami karena mungkin menandakan adanya ketidakpastian transisi ekonomi di pasar. Terkait pergerakan kurva ini terdapat satu teori juga, yaitu teori ekspektasi murni. Teori ini menyatakan bahwa tingkat yield jangka panjang sebenarnya merupakan cerminan dari rata-rata suku bunga jangka pendek yang diharapkan terjadi di masa depan. Nah, kemudian faktor makroekonomi dilihat dari dimensi yang lingkungan luar. Nah, yang pertama ini ada suku bunga. Kenaikan suku bunga acuan bank sentral ini otomatis akan mendorong yield obligasi di pasar agar ikut naik, agar obligasi tersebut tetap menarik di mata investor dibandingkan instrumen lain, misalnya kayak deposito gitu. Selanjutnya adalah inflasi. Laju inflasi yang tinggi ini akan menggerus nilai real dari uang kita. Oleh karena itu investor pasti menuntut yield yang tentunya lebih tinggi sebagai kompensasi atas resiko daya beli mereka. Selanjutnya adalah kondisi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini juga akan mempengaruhi persepsi risiko pasar secara massal. Kemudian ada yield to maturity. Ini adalah salah satu indikator yang cukup vital juga bagi investor karena ini untuk mengukur tingkat pengembalian obligasi secara komprehensif. Jika obligasi tersebut dipegang hingga tanggal jatuh temponya. Ada 3 pilar di sini. Yang pertama estimasi keuntungan. Nah, YTM pada dasarnya mencerminkan IRR yang akan diterima oleh investor. Dengan catatan seluruh pembayaran kupon dibayar tepat waktu dan obligasi tidak dijual sampai jatuh tempo. Kemudian yang kedua dari investasi kupon. Konsep YTM ini mengasumsikan bahwa setiap bunga atau kupon yang kita terima secara periodik tidak didiamkan saja, melainkan diinvestasikan kembali pada tingkat bunga yang sama dengan nilai yield to maturity tersebut. Terakhir ada penyesuaian harga. Perhitungan YTM tidak hanya melihat kuponnya, tapi juga memperhitungkan selisih antara harga beli pasar saat ini dengan nilai nominal atau face value obligasi saat jatuh tempo nantinya. Baik itu menghasilkan keuntungan maupun kerugian. Kemudian ada risiko default dan likuiditas. Ada 3 faktor intrinsik yang dinilai di sini. Yang pertama risiko gagal bayar. Nah, ini berkaitan juga dengan kredibilitas dari penerbit obligasinya itu sendiri. Berapa besar kemungkinan penerbit ini tidak mampu membayar kewajiban bunga berkalanya atau pelunasan pokok sesuai jadwal yang telah disepakati.
Premi likuiditas, nah tidak semua obligasi ini mudah dijual kembali di pasar sekunder. Premi likuiditas ini adalah kompensasi, jadi kompensasi tambahan yang diminta investor untuk aset atau obligasi yang sulit diperjualbelikan dengan cepat tanpa harus memberikan diskon dengan harga yang besar. Kemudian ada peringkat kredit yang tadi telah disampaikan teman saya juga untuk mengukur kedua risiko di atas, investor bisa melihat peringkat kreditnya. Ada yang AAA, ada AA, A, BBB. Selanjutnya ada valuasi obligasi yang dilanjutkan oleh teman saya. Valuasi obligasi. Lanjutnya ke slide selanjutnya, Kak. Obligasi merupakan proses menentukan nilai wajar atau harga intrinsik suatu obligasi berdasarkan seluruh arus kas yang akan diterima investor di masa mendatang. Arus kas tersebut terdiri atas pembayaran kupon secara berkala dan pengembalian nilai nominal obligasi pada saat jatuh tempo. Dalam praktiknya, valuasi obligasi dilakukan dengan mendiskontokan seluruh arus kas masa depan menggunakan tingkat pengembalian yang disyaratkan investor atau required rate of return atau tingkat yield yang berlaku di pasar. Tujuan utama valuasi obligasi adalah untuk mengetahui apakah harga pasar suatu obligasi berada di atas, di bawah, atau sama dengan nilai wajar. Konsep dasar valuasi obligasi. Nilai obligasi ditentukan oleh nilai sekarang atau present value dari seluruh pembayaran kupon dan nilai nominal yang akan diterima pada saat jatuh tempo. Semakin tinggi tingkat diskonto yang digunakan, semakin rendah nilai sekarang obligasi. Sebaliknya, semakin rendah tingkat diskonto, semakin tinggi nilai obligasi. Secara umum, nilai obligasi dapat dihitungkan dengan rumus P sama dengan sigma C per 1 ditambah R pangkat T ditambah F per 1 tambah R pangkat N. Keterangan P sama dengan harga atau nilai obligasi, C sama dengan pembayaran kupon per periode, F nilai nominal obligasi atau face value, R tingkat pengembalian yang disyaratkan atau required return, N jumlah periode hingga jatuh tempo, T periode pembayaran kupon. Selanjutnya. Contoh soal, sebuah obligasi memiliki nilai nominal 1 juta rupiah dengan kupon 10% per tahun. Dibayarkan sekali setahun. Obligasi ini akan jatuh tempo dalam 3 tahun. Jika tingkat pengembalian yang diharapkan investor adalah 8% per tahun, berapakah nilai wajarnya? Pembahasan langkah 1, identifikasi arus kas obligasi. Kupon per tahun sama dengan 10% dikali 1 juta rupiah sama dengan 100.000. Nilai nominal saat jatuh tempo sama dengan 1 juta rupiah. Tingkat diskonto sama dengan 8%. Langkah 2, hitung nilai kini kupon. PV kupon sama dengan C dikali dalam kurung 1 dikurangi 1 ditambah R pangkat min N per R. PV kupon sama dengan 100.000 dikali 1 dikurangi 1 ditambah 0,08 pangkat min 3 dibagi 0,08 sama dengan 100.000 dikali 1 min 0,793.832 dibagi 0,08. 100.000 dikali 2.571 sama dengan 257.710. Langkah 3, hitung nilai kini kupon nominal. F per 1 ditambah R pangkat N. 1 juta dibagi 1 ditambah 0,08 pangkat 3. PV nominal sama dengan 793.832. Langkah 4, jumlah nilai kini kupon dan nilai nominal. Nilai wajar obligasi PV kupon ditambah PV nominal 257.710
ditambah 793.832 sama dengan 1.051.542 rupiah. Selanjutnya, hubungan tingkat suku bunga dan harga obligasi memiliki hubungan yang berlawanan arah dengan tingkat suku bunga. Ketika tingkat suku bunga pasar meningkat, harga obligasi cenderung menurun. Sebaliknya, ketika tingkat suku bunga pasar menurun, harga obligasi cenderung meningkat. Kondisi harga obligasi. Menurut Sitorus 2025, berdasarkan hubungan antara harga pasar dan nilai nominalnya, obligasi dapat berada dalam 3 kondisi berikut. 1. Par value. Obligasi dijual pada harga yang sama dengan nilai nominalnya. Kondisi ini terjadi ketika tingkat kupon sama dengan tingkat pengembalian yang disyaratkan investor. 2. Premium bond. Obligasi dijual di atas nilai nominalnya. Hal ini terjadi apabila tingkat kupon lebih tinggi daripada tingkat pengembalian yang disyaratkan pasar. 3. Diskon bond. Obligasi dijual di bawah nilai nominalnya. Kondisi ini terjadi apabila tingkat kupon lebih rendah daripada tingkat pengembalian yang disyaratkan investor. Pentingnya valuasi obligasi. Valuasi obligasi memiliki peranan penting bagi investor maupun perusahaan. Bagi investor, valuasi digunakan untuk menentukan apakah suatu obligasi layak dibeli berdasarkan potensi keuntungan dan tingkat risiko yang dimiliki. Sementara itu, bagi perusahaan atau pemerintah sebagai penerbit obligasi, valuasi membantu dalam menentukan harga penerbitan yang wajar dan menarik bagi investor. Selain itu, valuasi obligasi juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan investasi karena dapat menunjukkan dampak perubahan suku bunga, inflasi, maupun resiko kredit terhadap nilai suatu obligasi. Selanjutnya, kesimpulan, obligasi merupakan instrumen investasi yang aman hingga berisiko tinggi tergantung jenis dan penerbitnya. Nilai obligasi dipengaruhi oleh suku bunga, inflasi, resiko default, dan likuiditas. Karena itu, investor perlu memperhatikan rating YTM serta kondisi makroekonomi sebelum mengambil keputusan investasi. Terima kasih. Baik, Ibu Mutiara dan rekan-rekan, demikian pemaparan Oke, dari kelompok 7. Kita oke, buka terima sesi kasih. diskusi. Ya, silakan kelompok 6 untuk bertanya. Sudah ada di kolom chat Mas Pradana. Oh iya, mengapa masih banyak investor yang memilih berinvestasi di obligasi padahal keuntungan dari saham bisa lebih besar? Baik, terima kasih Bu. Saya diskusikan sebentar Bu, dengan teman sekelompok. Ibu, izin. Oke, mau ditampung dulu ya, Mas Prada. Mau dijawab langsung Mbak Natasha. Enggak, Bu. Tadi katanya Mas Pradana kan ditampung dulu didiskusikan oleh kelompok 7. Sembari menunggu kelompok 7, boleh saya menjawab pertanyaan untuk kelompok 6 tadi, Bu? Oke, silakan. Baik, izin menjawab. Jadi untuk pertanyaannya di kolom chat tadi kan dengan membandingkan pinjaman diskon murni, pinjaman yang hanya membayar bunga dan pinjaman yang diamortisasi, apakah pinjaman yang paling menguntungkan bagi peminjam itu selalu merupakan pinjaman dengan cicilan bulanan paling rendah? Izin menjawab, jawabannya tidak selalu.
Jadi cicilan bulanan yang paling rendah belum tentu paling menguntungkan karena yang menentukan untung rugi bukan cuma sekedar cicilan per bulan saja, tapi juga total biaya bunga yang dibayar di akhir total seluruhnya selama masa pinjaman dan kapan beban itu jatuh tempo. Jadi justru sering terjadinya semakin rendah cicilan bulanan karena pokok belum dicicil, semakin besar juga total bunga yang harus dibayar di akhir. Seperti itu. Jadi jawabannya nggak selalu yang cicilan bulanannya paling rendah itu paling menguntungkan. Karena kalau eh, tadi kan ada beberapa rumus ya, kalau dihitung itu justru biasanya yang cicilan bulanannya terendah, biasanya totalnya malah paling mahal gitu. Karena kan eh, untuk pinjaman ini ada konsep time value of money juga. Jadi makin lama pokok pinjaman mengambang tanpa dicicil, makin lama juga bunga terus bertumbuh. Jadi bunganya berbunga seperti itu. Jadi selain faktor biaya, faktor lain juga perlu dipertimbangkan peminjam. Jadi kemampuan cash flow bulanan, kemudian resiko gagal bayar di akhir tenor. Tuh, karena pure diskon dan interest only punya resiko lebih ada beban besar sekaligus di akhir. Seperti itu. Oke, gimana Mbak? Siapa tadi yang bertanya? Mbak Orchid. Orchidnya mana ya? Izin Bu. Halo. Halo. Ya izin Bu. Sudah ya? Ya, jawabannya bisa Oke. dimengerti Bu. Terima kasih Oke atas ya. jawabannya. Ya, maaf ya, suaranya agak kecil. Oke, tadi ya saya sepakat dengan Mbak Anastasia ya, bahwa memang kalau misalkan apa tadi, apakah pinjaman yang paling menguntungkan bagi peminjam itu selalu merupakan pinjaman dengan cicilan bunga ya bulanan yang paling rendah. Jawabannya tidak selalu ya, karena memang di sini dijelaskan kalau misalkan kalian membayar pinjaman dengan cicilan bunga terendah, biasanya justru memakan total biaya bunga yang paling besar ya. Pada interest only loan, ya kalian membayar cicilan murah setiap bulan, ya. Tetapi itu cuman eh, ya apa ya tipuan semata gitu, karena pada akhirnya nanti di akhir periode kalau diakumulasikan gitu ya. eh, Jumlah pinjaman yang kalian pinjam itu akan jauh lebih besar gitu ya. Oke. Selanjutnya di kelompok ke-7 mau menjawab kelompok 6 pertanyaannya. Mohon izin Bu, Oke, saya Okun silakan. Heller tadi tidak mengikuti paparan berikut. Saya akan menjawab dari pertanyaan dari Mbak Nikita Kesya Angelina ya. Mengapa masih banyak investor yang memilih berinvestasi di obligasi padahal keuntungan dari saham bisa lebih besar? Jawabannya, investor masih banyak yang memilih obligasi karena tingkat risikonya lebih rendah, memberikan pendapat tetap atau kupon, dan pengembalian pokok saat jatuh tempo lebih pasti dibandingkan saham. Meskipun saham berpotensi memberikan keuntungan yang lebih besar, harganya lebih fluktuatif sehingga risikonya juga lebih tinggi. Oleh karena itu, investor akan memilih instrumen sesuai dengan profil risiko, tujuan investasi, dan kebutuhan keuangan.
Oke, sudah ya, Mas Oktri ya. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Tadi ya, terkadang itu orang itu kan berbagai macam ya. Ada yang memang dia mau mengambil resiko tinggi gitu, tapi ada orang yang memang maunya aman-aman aja gitu ya. Mungkin kalau orang yang mau mengambil resiko tinggi itu lebih prefer ke main eh, menanam saham gitu ya. Maksudnya ke saham gitu ya, dibandingkan dengan obligasi ataupun dengan logam mulia gitu ya. Ini eh, ya kalau misalkan orang-orang yang memang berani main high risk ya, berarti dia juga eh, kalau di saham itu kan ada high risk high return gitu ya. Jadi kalau misalkan orang yang prefer ke obligasi, dia itu mau cari kepastian ya, kepastian yang tetap karena memang investasi obligasi menerima kupon secara berkala itu dengan presentasi yang sudah ditentukan sejak awal itu. Karena kalau saham itu kan fluktuatif ya. Kadang kita sudah menanamkan saham berapa puluh juta gitu, nggak taunya pas kebesokan atau kebesokannya udah turun banget harganya gitu. Nah itu beberapa orang mungkin yang kalau misalkan dia main aman ya udah mainnya di obligasi gitu ya. Berarti tergantung dari personnya dia mau yang mengambil resiko tinggi tapi keuntungannya juga besar gitu ya. Atau memang yang main aman aja. Kadang orang yang kalau misalkan memilih obligasi bukan karena tidak tahu saham bisa memberikan untung yang lebih besar, melainkan karena memang membeli kepastian ya, keamanan dan stabilitas. Nah, kalau saham digunakan untuk menumbuhkan kekayaan, sementara obligasi digunakan untuk mempertahankan kekayaan dan menjaga arus kas tetap mengalir, gitu ya. Jadi tergantung orangnya, ya. Mbak, tadi siapa tuh yang bertanya? Pertanyaannya bagus nih, Mbak Nikita ya. Oke, mungkin Mbak Nikita lagi prefer main saham ya? Lebih ke saham ya? Iya, Bu. Oke, nggak apa-apa. Kalau misalkan memang mau ke sana ya nggak apa-apa. Oke, kalau saya pribadi mungkin prefernya masih ke reksadana ataupun saya menabung LM. Jadi saya apa ya orang yang nggak mau terlalu ngambil resiko ya. Ada yang salah juga kalau orang lebih prefer ke saham. Oke, paling itu aja. Materi hari ini kita beri applause dulu untuk kelompok 7 ya. Terakhir kita foto karena memang materinya sudah lengkap. Saya rasa kita sudahi aja. Kita foto dulu ya teman-teman ya. Ya. Ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk kelompok 6 dan kelompok 7. Terima kasih juga teman-teman yang sudah Terima hadir kasih, Bu. hari Terima ini. kasih. Iya, Terima Terima kasih, yang Bu. sudah kasih. hadir hari ini. Eh, Oke, kita bertemu Terima kasih. sesuai dengan Terima jadwal ya. kasih, Nanti Bu. dibantu sama Mbak Vici lagi ya. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.